diperhatikan oleh kalian, mengapa setelah makan kita menjadi berenergi sehingga mampu beraktivitas? Bagaimana ya proses pencernaan makanan sehingga kita menjadi berenergi? Untuk itu, kali ini kita akan membahas tentang sistem pencernaan pada manusia. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan proses pencernaan. Proses pencernaan merupakan proses penguraian makanan yang semula kasar menjadi halus agar lebih mudah diserap oleh tubuh. Proses pencernaan terdiri dari dua macam, yaitu pencernaan mekanis dan pencernaan kimiawi. Pencernaan mekanis merupakan proses penguraian makanan menjadi lebih kecil menggunakan proses fisik seperti menggunakan gigi, lambung, dan sebagainya. Sementara pencernaan kimiawi merupakan proses penguraian makanan menjadi lebih kecil yang melibatkan zat kimia berupa enzim. Lalu, bagaimana ya proses pencernaan makanan pada manusia? Nah, berikut ini merupakan organ-organ pencernaan pada manusia. Yang pertama adalah mulut. Proses pencernaan dimulai sejak makanan masuk ke dalam mulut. Di dalam mulut terdapat alat-alat yang membantu dalam proses pencernaan. Bagian alat-alat pencernaan di mulut adalah gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau air liur. Di dalam rongga mulut terjadi proses pencernaan makanan secara mekanik dan kimiawi. Proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sementara proses pencernaan kimiawi dilakukan oleh enzim amilase saliva yang dihasilkan oleh ludah. Fungsi mulut adalah untuk menghancurkan makanan sehingga ukurannya cukup lebih kecil untuk dapat ditelan ke dalam perut. Selanjutnya, setelah dari mulut, makanan menuju ke kerongkongan. Kerongkongan memiliki dua bagian, yaitu bagian faring dan esofagus. Kerongkongan berfungsi sebagai saluran yang menghubungkan rongga mulut dan lambung. Kerongkongan dapat melakukan gerak peristaltik, yaitu gerak meremas untuk mendorong makanan sedikit demi sedikit menuju lambung. Setelah itu, makanan menuju ke lambung. Lambung berfungsi untuk mencerna makanan. Di lambung, pemrosesan makanan dibantu oleh otot-otot lambung. Cara kerjanya adalah seperti mengaduk dan mencampur makanan dengan getah lambung. Proses pencernaan makanan dibantu oleh enzim pepsin, lipase, dan asam klorida. Enzim inilah yang berfungsi memecah karbohidrat, protein, dan lemak menjadi molekul yang lebih kecil. Selanjutnya adalah menuju ke usus halus. Usus halus terbagi menjadi 3, yaitu duodenum atau usus 12 jari, kemudian jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Usus halus berfungsi sebagai penyerapan nutrisi makanan atau sari-sari makanan. Nutrisi inilah yang diserap dan akan dialirkan ke seluruh peredaran darah. Jika makanan yang kita konsumsi mengandung racun, maka racun tersebut yang diserap oleh usus halus mengakibatkan gangguan pencernaan. Kemudian, organ pencernaan selanjutnya adalah usus besar. Usus besar berfungsi untuk proses pembusukan sisa makanan yang tidak dapat dicerna oleh lambung. Proses pembusukan di dalam usus dibantu oleh bakteri bernama Escherichia coli atau disebut juga dengan bakteri E. coli. Sisa makanan tersebut berupa air dan garam mineral akan diserap kembali oleh usus. Setelah itu, sisa makanan yang tidak bisa diserap lagi atau sudah habis nutrisinya akan dikeluarkan dalam bentuk feses atau tinja. Terakhir adalah anus. Anus berfungsi sebagai lubang keluarnya sisa hasil pencernaan, yaitu feses.